suatu kapal, Pak. Karena secara ekonomi yang kecil, bukan SPBU yang gede. Iya. Kalau kemarin itu SPBU yang besar. Sabudi. Atas Pak, atas Pak. Harapan Ibu atas. Ibunya berkacamata. Dadah. Nomor 1. Masih di pulau yang sama. Ngobrol sama orang-orang. Satu ya. Boleh. Hah? Udah matang tuh tempenya, Pak. Itu pempek asli pulau, Pak. Pempek asli pulau ini pempek asli pulau juga. Belum matang. Sama ada itu berapa di situ? Oh ya, bisa. Terima kasih, Pak. Ini aja. Aku udah satu deh. Nomor 1. Oke. Di Pulau Ujung Jawa, Kepulauan Seribu. Buat teman-teman yang ingin, Bapak Ibu yang ingin bertemu dengan Bu Cinta dan Pak Ridwan Kamil, bisa langsung bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang Karena tugas pemimpin itu, Bapak Ibu, ya saya ingat, tugas pemimpin itu hanya 2. Ya. 1, kehadirannya membawa rasa aman dan nyaman, betul? Ucapannya, pidatonya, kehadirannya, kebijakannya itu membuat rasa adil, rasa aman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tadinya pulau-pulau tidak ada tempat bensin, insya Allah diperjuangkan tiap pulau ada Pertamini untuk beli bensin tidak kejauhan tuh. Itu contoh. Pesan tadi tolong dibilang soleh. Saya suami yang baik, Bu. Ya, karena tiap berapa bulan anggaran skincare dinaikkan. Nah, apa yang baru? Karena gini, pemimpin itu harus adil, Pak. Yang bagus-bagus dari Pak Anies pasti dipertahankan, ya. KJP dipertahankan. Masuk Pak nelayan. Oh, ini semua nelayan di sini. Ya nelayan, Pak. 1 minggu berarti jauh ya? Jauh, Pak. Kemana? Ke Mekah? Sama kamu bisa dia putus, Pak. Ya kalau seminggu kemana? Semira, Pak. Ke arah utara, arah Kalimantan. Ya itu nggak tentu, Pak. Ya rata-rata. Paling kecil berapa? Paling besar berapa? Ya kira-kira paling-paling 2 jutaan lah, Pak. Paling-paling yang kecil itu ya. Per bulan, kalau dihitung-hitung. Iya. Hidup Ridho. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur yang barokah. Kedepannya kita berarti selama ini kurang tepat sasaran. Nah, kurang tepat sasaran. Apalagi Pak, saya dari tahun 1999 sudah berdagang, tapi saya tidak mendapatkan UMKM. Kerja seperti kantoran Pak, akhirnya kan banyak yang kena sanksi Pak, yang dipecat, yang diturunkan jabatan dan seperti Pak. Tapi sekarang nih hanya ada Pak sekarang. Makanya saya Pak Ridwan Kamil ini seperti Pak Ahok pekerjaan Pak. Harus didengar sampai Mekah dulu. Jakarta Baru.
Rido. Menang satu putaran. Terima kasih Mas Nuhun. Masih semangat tuh. Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil bersama Ibu Atalia dan seluruh penduduk Pulau Untung Jawa mengucapkan selamat hari jadi ke-23 untuk Kepulauan Seribu dengan semangat pasangan Rido. Jakarta Baru, Jakarta Maju. Rido menang satu putaran. Tepuk tangan. Terima kasih. Ibu-ibu foto dulu, ibu-ibu. Mohon latihan sebentar, ibu-ibu. Ibu. 3, 2, 1, lihat kamera sini. Oke, siap. 3, 2, 1. Terima kasih. Harus didoain dulu kepalanya. Cepat dewa. Dadah. Ininya belok, itunya nggak belok. Dadah. Rido. Ada ibu malam-malam mencuci beras, lanjut ke pasar Kuitang membeli nanas. Yang barusan jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Permasalahan di sini betul. Jika nanti takdirnya ada, insya Allah semua curhatan. Suka dipanggil Ibu Cinta. Ibu Cinta ini sama-sama ada Pulau Panjang, betul? Pulau Panjang ini pulaunya besar tapi manfaatnya sedikit, betul ya? Kan kalau mau bazir temannya setan, betul? Kartu lansia dipertahankan, tapi akan disempurnakan karena ada yang dapat, ada yang enggak. Tuh ya Bu. Posyandu LMK tahun depan operasional dinaikkan.
beli beras malam-malam. Lanjut ke pasar Kuitang beli salam. Yang barusan dengan keras jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Supaya belanja tidak mahal, biar Pak Gubernurnya aja yang repot ya. Keluarganya jangan banyak repot. Kartu lansia diperluas. Soalnya banyak lansia yang belum mendapatkan, betul. Buat ibu siapa? Nah, supaya belanja tidak mahal, biar Pak Gubernurnya aja yang repot ya. Keluarganya jangan banyak repot. Kartu lansia diperluas. Soalnya banyak lansia yang belum mendapatkan, betul. Buat ibu siapa? Nah, harganya murah, betul. Nah, yang berikutnya, yang baru dari kami, mulai tahun depan semua yang sekolah swasta dibayarin pemerintah Provinsi Jakarta. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, nah gitu ya. Nanti kalau satu masalah, kita ikut menyelesaikan. Coba ibu bertiga, kalau saya hitung 1, 2, 3 tersenyum ya. Lihatin giginya, 1, 2, 3 senyum. Kita datangkan Rupiah Pulau ya, bentuknya seperti ini. UMKM tadi kredit tanpa bunga, tanpa bunga. Nanti sebagian keluar 5 juta, 10 juta dan lain sebagainya, dan ada ribuan lapangan pekerjaan. Maka insya Allah tidak lagi pengangguran di seluruh kepulauan Seribu ya. Banten dulu ya. Rimba nomor 1 Jakarta Baru, Jakarta Maju. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan juga nomor urut siap membawa Jakarta Baru semakin haus ya. Ada minumnya. Haus. Siap 1, 2, 3. Jakarta Baru. Jakarta Baru. Ridho. Ridho. Satu putaran. Terima kasih. Di semua sektor. Misalnya di sini tuh sudah dibangun kan, sudah dibangun pelabuhan. Ada. Terus yang kedua, kalau kita lewat Marina kan, itu di anak Tulika. Lewat Marina di daratan. Kita bayar sama 125 yang penduduk. Kalau yang wisata itu 180 muka. Berdoa untuk itu kan. Kemudian yang terakhir ya, dengan beliau hadir masjid kita nanti lebih bagus. Saya kira yang sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang nomor 1 yaitu Pak Ridho. Supaya Jakarta lebih maju, Pak. Terima kasih banyak. Dan lagi ini Pak, saya mau perlu ke masalah UMKM. Saya kan udah UMKM Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hermansyah. Saya Ketua Popda Wisata Laut Pak. Mewakili dari anak-anak muda ya. Saat ini memang ya resah dengan lapangan pekerjaan yang sulit. Menurut data bahwa peningkatan pengangguran itu dari 5% sampai 8%. Itu disebabkan karena lapangan pekerjaan yang berkurang gitu ya, yang tidak ada gitu ya. Dengan potensi yang ada saat ini, pariwisata yang sudah berkembang, ya kami berharap juga Pemprov itu bisa menggiring investasi-investasi yang tentunya dapat membuka. Ujian COVID juga selesai ya. Apalagi saya dulu Bu, gubernur juga kan yang saya urus dulu 50 juta Bu ya. Itu waktu COVID berat sekali, tapi alhamdulillah diberi kelancaran.
Selamat saja umur kita akan doakan teret-teret. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kasih bercinta. Pak Ridwan Kamil datang ke Kepulauan Seribu, gimana tanggapannya? Seneng sih ya, baik, bagus. Jadi lebih mengetahui apa yang keluhan kesah dari kita, dari orang pulau, apa yang ada di dalam pulau. Jadi Pak Ridwan kan lebih tahu, lebih mengetahui seperti itu. Sebenarnya sih selama ini apa sih yang menjadi keluh kesah tinggal di Kepulauan Seribu? Kalau dari saya pribadi, transportasi sih. Transportasi sama kalau misalkan dari rumah sakit, ya, betul, penanganannya lebih agak lama kan, karena kita ambulans kan kurang memadai bahasanya ya. Harus nunggu dulu atau bagaimana dulu. Kita sih mintanya untuk kesehatan lebih diperhatikan. Berarti harapannya kesehatan. Transportasi sama kayak ini juga ya, kayak untuk anak sekolah juga deh, sama sih, hampir semua sih ya, kita masih banyak perbaikan sih. Maunya seperti apa di dunia pendidikan? Mungkin ada aspirasi dari Ibu untuk misalnya setiap pulau harus ada sekolahan atau gimana? Emang sih udah komplit sih sekolahnya, udah komplit cuman ya berkata lebih perhatikan lagi aja. Tenaga pengajarnya atau soal apa? Tenaga pengajar sih cukup ya, iya, cukup sih. Dan termasuk suaminya kan guru juga ya, udah cukup sih. Cuma mungkin akses sekolah untuk anak-anaknya aja. Sama mungkin kayak asrama lebih diperhatikan lagi. Ya betul, asrama putri, untuk asrama sekolah. putra. Kan ada di sini untuk SMA, karena kan kalau di sini kan SMA-nya seluruh pulau. Pada kesini jadi kan pada di asrama. Ngedengernya sih kayaknya kayak susah air dah. Susah air. Susah air. Asrama itu susah air. Jadi dari pulau mana ini kan pada sekolah di sini. Kalau sekolah sini pada diem di asrama. Itu susah air dengernya, masih ceritanya. Ibu suaminya guru, kalau Ibu suaminya pekerja di sub. Pekerja di sub. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Hani. Bisa. Oke, rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini hari istimewa 10 November. Sebelumnya saya mengaturkan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga di Indonesia ya, dengan semangat kepahlawanan kita selesaikan permasalahan. Nah, salah satunya saya berkesempatan hadir ditantang netizen naik perahu tradisional, sudah saya lakukan. Saya juga lesehan. Ya ada plus minusnya, tentu kita harus naik kelas lah ya. Makin kesini hidup harus makin modern. Hidup nomor 1. Nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati curhatan dari banyak warga. Yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit, ya. Kemudian ketidaknyamanan mengangkut logistik atau barang. Sehingga salah satu solusinya yang biasa armadanya diurus oleh Dishub, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut ya. Kalau itu dilakukan akan lebih gesit, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolanya oleh instansi pemerintahan kadang-kadang anggaran nggak cukup, nunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya, itu salah satu solusinya. Kemudian BBM harganya ternyata beda, padahal jaraknya kan cuma sejam dari Jakarta. Papua aja bisa satu harga, apalagi Kepulauan Seribu. Nah itu nanti kita akan lobby Pertamina untuk mensatu hargakan harga di daratan dengan di kepulauan, atau dengan konsep juga selain SPBU terapung juga dilakukan PBU sifatnya mini atau ada istilahnya Pertamini kalau dari Pertamina ya di pulau-pulau, sehingga tidak harus beli BBM dengan jauh-jauh ya, sehingga mahal lagi, tapi cukup di pulau masing-masing, tapi dengan fasilitas yang kecil saja. Kemudian lapangan pekerjaan menjadi curhatan warga, makanya konsep wisatanya
nggak boleh kelas nasional lagi, harus internasional karena potensinya memungkinkan. Dan saya udah ketemu beberapa investor internasional menyatakan asal dikasih status kawasan ekonomi khusus, sehingga kemudahan perizinan, kemudahan pajak akan membuat mereka investasi besar-besaran ke sini. Karena marketnya kan ada 100 sampai 150 triliun uang orang Jakarta keluar setiap tahun karena nggak ada pilihan berakhir pekan yang berkelas lah ya, ala-ala Bali dan internasional. Kalau itu terjadi, maka lapangan pekerjaan menjadi banyak, ribu-ribu kan, sehingga insya Allah tidak ada lagi pengangguran di warga Kepulauan Seribu dengan syarat tadi. Kalau wisata internasional datang, minimal bahasa Inggris mah harus dikuasai. Kalau itu kebutuhan ya kita bikin sekolah les bahasa Inggris ya. Makanya orang Bali kan jago semua bahasa Inggris ya, karena memang sudah terbiasa melatih. Dan itu yang naik kelas yang kita lakukan. Lain-lain masalah dasar ya, tentang KJP dipertahankan, sekolah gratis, pasar sembako murah, kredit mesra tadi sangat diapresiasi oleh warga. Saya kira itu ya. Jadi warga Kepulauan Seribu harus sama, setara pelayanan, kebahagiaan, kegembiraannya dengan warga Jakarta yang di daratan di Pulau Jawa. Saya kira itu. Bersih, ada curhatan. Saya kira teknologi desalinasi bisa kita lakukan ya. Karena sekarang mengubah air asin ke air tawar itu makin murah teknologinya. Kalau lihat kita kapal-kapal pesiar, itu sumber airnya rata-rata mereka ada teknologi tapi kecil ya, sesuai kapalnya. Ngambil air dari laut, oleh teknologi akhirnya menjadi air tawar. Nah, saya akan hitung dulu di tiap pulau ini kebutuhan air bersihnya berapa per penduduknya kan. Nah, nanti saya carikan teknologi desalinasinya semurah-murahnya, secepat-cepatnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Waktu. Pak yang TPU? Oh, TPU ya, nanti curhatannya karena saya baru dengar, dan mereka juga ada solusi sendiri di Pulau Panjang kalau nggak salah ya. Pulau yang milik Pemprov, tapi penggunaannya belum banyak. Kan jangan membazirkan sebuah aset kan. Nah, nanti kita kombinasi pulau apapun, aset pemerintah apapun harus punya manfaat seluas-luasnya. Salah satunya kebutuhan tempat atau pemakaman umum yang dibutuhkan. Ada bantuan buat nelayan nggak kan? Ada, sama tadi alat mancingnya mereka. Sama, itu mah gampang ya. Yang sifatnya bantuan-bantuan sekali jalan itu juga akan dilakukan. Poinnya begini, saya sampaikan ke ibu-ibu tadi juga. Membangun Jakarta itu setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide warga. Kadang-kadang ada ide warga yang saya nggak hafal kan. Jadi nggak bisa semuanya. Nah, datang ke sini saya baru tahu ya, urusan TPU, urusan alat, urusan air bersih, urusan UMKM, urusan lapangan pekerjaan, ya kita belanja masalah lah. Itu memang sudah tugasnya pemimpin. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Ya, strong banget sih. Ini masalah secara umum ya, jadi nggak hanya Kepulauan Seribu. Langkah pertama yang saya lakukan urusan rekrutmen itu saya mengaudit ya, akan menerima testimoni. Kalau betul masih ada praktek-praktek orang dalam gitu ya, yang membuat warga yang berhak menjadi kesusahan, pasti saya sikat, saya bereskan, saya tertibkan. Karena hidup itu harus taat aturan dan hidup itu harus adil. Kalau melanggar hukum dan akhirnya tidak adil, nah menurut saya kita bukan di arah pembangunan yang benar. Jadi saya akan perbaiki praktek-praktek yang saya dengar curhatannya, sehingga padahal dibutuhkan kan banyak di sini ya, dengan pulau yang sekian. Oke? Pak, nama Bapak siapa Pak? Kamut. Kamut, umurnya berapa Bapak? 43. Bapak asli warga Kepulauan Seribu? Iya, betul. Sehari-hari Bapak selain dagang ini melaut juga ya? Iya, saya nelayan. Gimana Pak hari ini datang Pak Ridwan Kamil ke sini? Sungguh ceria juga sih Pak. Sungguh senang sekali. Kenapa tuh senangnya? Ya mudah-mudahan jadi pemimpin di sini lah Pak, di Seribu. Kalau Bapak sebagai nelayan tadi banyak yang menyampaikan pengen BBM, solar, segala macam itu murah. Ya itu yang poin saya Pak. Seperti itulah Pak. Di sini kan terlalu mahal Pak. Berapa di sini berapa Pak? 10.000 Pak. 10.000 per liter. Solar. Kalau beli BBM di mana Pak? Kalau beli solar di mana? Di jaga-jaga di sini, Mas, di warung-warung kecil gitu. Tapi ada? Ada. Selalu ada atau? Kadang-kadang di Persudi juga Pak, di Jakarta kadang kosong, kapal juga nggak jalan. Ada mahal ya? Iya. Karena gitu. harganya itu sekitar 6.000 harusnya. Seharusnya 6.500 atau 6.000 gitu Pak. Iya. Seharusnya itu. Bikin BBM satu harga. Iya. Supaya ada keinginan nggak Pak? Maksudnya Bapak ada Pak. Pengen sekali Pak seperti itu Pak. Kayak yang dulu seperti dulu itu 6.500 solar itu Pak.
nggak susah gitu. Sekarang kalau kayak gini, ini kalau nggak ada solar, udah Pak, nggak kemana-mana Pak. Selain itu Pak, selain BBM apa lagi Pak keinginannya Pak? Ya kemudian kalau di warga sini ya minta bantuan buat mancing gitu Pak. Gitu Pak. 3, 2, 1.